Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih membahas mengenai altcoins ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi rally sebesar 0,4%. Solana dia pump sebesar 7,8%, XRP rally 0,32%, Toncoin rally 3,5%, Dogecoin rally 3,8%, Cardano rally 4,18%, dan seterusnya. Jadi pada hari ini kecenderungannya, dan kemarin juga sih sebenarnya ya, altcoins mulai mendominasi ya. Nah, kalau kita di sini Bitcoin dulu, Bitcoin kemarin itu kehilangan cukup banyak support sih sebenarnya, kehilangan 2. Dan juga dia daily close di bawah dari bull support band. Ya, seperti yang kita tahu bull support band ini kita lihatnya weekly. So sebenarnya masih aman sih, tetapi ya nggak ideal gitu. Karena ya kalau dia udah mulai daily close di bawah, jangan-jangan mulai bisa menjadi resisten. Nah, kita lihat sebenarnya dalam ya seminggu ke depan lah kasarnya ya. Kalau sampai hari Senin weekly closing di bawah dari bull support band, ini berita buruk bukan cuma untuk Bitcoin saja, tapi cenderung untuk seluruh cryptocurrency market. Begitu ya. Nah, karena ya alasannya kenapa, kalau lo pengen tahu boleh ke DCWT 1 ya, gue udah jelasin lebih detail di sana ya. Di sini kita lebih fokusin di alts dan lebih ke mikro lah kasarnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Bitcoin dominance ya. Jadi Bitcoin dominance kemarin terjun payung ya. Dia terjun payung dan kehilangan 4 support ya. 4 support tapi opennya aneh, opennya langsung loncat ke atas. Jadi technically hilang 4 tapi opennya di atas, jadi kayak reclaim di hari bersamaan ya. Jadi MA20, MA50 plus juga struktur, dan juga di 54,5% ya, which is itu juga struktur. Jadi overall ya melemah, tetapi belum masuk ke altcoin season menurut gua. Karena biasanya altcoin season itu butuh dia pelemahan sampai tembus MA200 ya, dan 200 jadi resisten, MA20 dan 50 turun ke bawah juga. Kalau itu tiga-tiganya jadi resisten, nah itu baru gua kategorikan sebagai altcoin season begitu ya, karena itu biasanya akan cenderung lebih ada trennya dibandingkan cuma sekedar turun doang begitu ya. Kayak contoh, altcoin season udah pernah kejadian belum sih Bang di cycle kayak ini? Udah, tapi bentar banget ya. Cuma berapa lama nih di sini nih? Cuma 9 hari. Ya, 9 hari udahnya ya lanjut lagi Bitcoin mendominasi ya. Nah, kalau di cycle sebelumnya kita bisa di sini dia pernah lumayan lebih lama dibandingkan dengan kali ini ya, dibandingkan cycle ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dia ada altcoin season di masa-masa QT yang arguably cukup lama. Kita bisa di sini sekitar 78 hari gitu. 73 hari, salah lihat ya. 73 harian. Nah, jadi ya selama masih belum MA200 belum menjadi resisten ya, menurut gua sih masih belum bisa disebut sebagai altcoin season gitu. Sekali lagi, kalau masih ada yang nanya, ini nggak tahu kenapa masih ada yang terus nanya, kapan Bang kayak begini di 2021? Butuh QE ya. QE itu apa? Nunggu sampai US ngeprint duit banyak ya, ngeprint duit banyak, interest rate rendah, itu akan membuat liquidity banyak dan orang akan cenderung berspekulasi lebih ekstrim di altcoin gitu. Ya, sekarang belum terjadi, jadi sulit lah untuk dapat yang kayak gini ya. Oke. Selanjutnya kita ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kondisinya itu dia kemarin sebenarnya melemah ya. Nah, jadi kebayang nggak kemarin melemah tapi altcoin semua dan kripto, bukan cuma altcoin tapi kripto in general terkoreksi ya. Nah, ini ya terjadi karena demandnya, berarti demand dari kripto. Dan arguably sih lebih juga karena news Mt. Gox ya. Buat lo yang nggak tahu spesifiknya gimana, boleh cek di DCWT sesi 1, di mana kita bahas Mt. Gox akan melakukan sesuatu yang cukup bikin bahaya di market nih ya. Oke, next kita akan bahas atau kita umumkan dulu rosternya. Rosternya itu adalah Ondo, Cardano, Render, Tia, dan Manta. Ini semua sesuai dengan request. Apabila cukup banyak requestnya akan masuk ya. Kalau kurang requestnya ya berarti belum masuk ya. Nah, sebelum kita masuk, gua harus ngomong dulu nih, apalagi buat para newbies ya. Kita bener bahas mengenai altcoins, tetapi ingat kita ini masih dalam masa-masa QT. Di masa-masa QT ini kecenderungannya itu 90% altcoins lah, bahkan lebih ya.
itu akan cenderung ke outperform oleh BTC. Ya. Walaupun ada beberapa yang menang, contoh kayak Solana, gue pribadi ada nih, Solana, Ondo, lalu apa namanya ada juga BNB, itu yang gue pegang pribadi. Kalau yang gue nggak pegang tapi misalkan lebih naik, kayak contoh PP dan seterusnya. Tetapi itu adalah minoritas dari rata-rata, karena kita suka nggak suka, datanya menunjukkan bahwa Bitcoin dominance masih merajalela. Dan merajalelanya itu nggak dalam waktu sebulan 2 bulan ya. Dia itu sudah merajalela sejak di sini ya. Ini nggak tahu kenapa nih. TradingView sedikit error ya. Dia suka kayak keluarnya lama datanya ya. Dari sini. Arguably itu dari Januari 2023. Berarti sampai ke sekarang itu sudah 530 hari dia merajalela. Jadi makanya kecenderungannya akan lebih risk rewardnya lebih menarik di Bitcoin. Begitu, karena ya lu nggak pasti bisa dapat atau apa ya, bukan dapat ya, kalau dapat kayak gratisan, enggak, lu nggak pasti bisa akumulasi di altcoin yang tepat, banyaknya salah begitu. Dan kadang-kadang malah mengejutkan kayak Solana bisa pump 2400% di cycle ini ya. Itu di luar nalar sebenarnya. Kenapa? Karena dulu di cycle sebelumnya kena masalah, dia terkait dengan FTX begitu, tetapi sekarang tiba-tiba dia recover, banyak yang pakai. Nah itu kita kadang-kadang susah, ada faktor X tertentu yang wah gak nyangka nih gue juga. Nah sementara beberapa yang tidak ada masalah, yang mulus-mulus aja kayak Cardano, Polkadot, AVAX gitu ya, nggak ada masalah apa-apa, malah ke outperform oleh Solana. Ya makanya jadi kadang-kadang itu oke-okean kalau kita pilih altcoins di awal. Nah jadi kalau buat lo yang masih newbie apalagi ya, yang belum bisa analisa sama sekali, please jangan terlalu berat di altcoins. Dan bukan berarti karena gue bahas di DCWT sesi kedua, maka ini adalah endorsement untuk lo beli. Bukan ya. Ini adalah request. Apabila cukup banyak requestnya, kita akan bahas altcoins ya. Bukan berarti gue punya, semua yang dibahas sama Bang Toshi di TCI gitu ya, itu semua dia punya. Enggak, itu tergantung request. Dan gue akan, kalau lu minta pembahasan fundamental dan ya cukup banyak demandnya, ya gue akan bahas positif dan negatifnya. Tapi di DCWT semua akan pure TA aja, biar nggak pusing gitulah ya. Oke, sekarang kita akan masuk disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana di sini baru saja listing ZK Zinc ya. Nah buat lo yang tertarik untuk trade ZK Zinc bisa pertimbangkan untuk trade di BitGet. Kenapa? Karena mereka sedang ada event ya. Jadi ZK USDT dan ATH USDT kita bisa mendapatkan BGB. Jadi ini adalah masuknya ke program trade to earn-nya mereka ya. Ini berlangsung dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description di bawah, ada klik trade to earn. Gimana cara ikutannya? Kita pakai register button now-nya, lalu kita complete KYC kita, dan lu bisa trade ZK USDT atau ATH USDT spot trades ya. Nah setelah itu lu tinggal harvest aja. Rulesnya seperti ini. Buat lu yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang belum punya akun di BitGet, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Ondo. Ondo banyak request karena ngepump 10% ya. Yang paling happy siapa? Yang akumulasi begitu ya. Akumulasi di MA50 nih. Kalau lu akumulasi di MA50 dari di sini, berarti lu profit sekarang udah 12%-an. Kalau lu dari di sini kayaknya 10 mungkin ya. Ya dekat-dekat lah. Oh nggak ada yang ternyata 8 lah, 7-8%. Not bad ya. Nah tetapi kita bisa di sini MA20 sudah mulai menjadi resisten nih. Nah jadi ini adalah duel menurut gua. Duel antara MA50 dan 20. Siapa yang menang? Ya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu pasti ya itu antara dia berbohong atau dia hoki aja nebaknya bener gitu ya. Jadi ingat, hati-hati kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu pasti market mau kemana. Itu mirip-mirip kayak ada dulu yang mau menggandakan duit ya, ini tarik depantat itu dulu. Siapa itu yang gendut ya? Adalah pada zamannya lumayan ngetren. Mirip-mirip kayak gitu ya. Oke, untuk spot berarti ini kembali aktif ya. Jadi buy limit pertama aktif lagi di 1,1623, buy limit kedua di 50 dan buy limit ketiga di 0,97631.
Itu untuk posisi spot di Ondo ya. Untuk posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di EMA 20 sebagai resisten. Kalau sampai besok daily close dari Ondo di bawah dari EMA 20, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 1,1623 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia juga hari ya kalau nggak ngepam lah, rally lah ya. Hari ini dia rally sebesar 3,31%. Kemarin weeknya cukup panjang menunjukkan para sellers ke reject ya. Untuk posisi spot tinggal tersisa satu saja di 0,35628. Untuk posisi futuresnya apabila ya ini sebentar ada struktur baru sih sebenarnya ya technically speaking. Tapi struktur dibilang kuat banget juga enggak ya. Ya jadi boleh buat target TP lah tapi bukan struktur lah. Ya jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,39672, kita bisa buka posisi short ke angka sini ya, struktur yang baru terbentuk ini. Di angka 0,37321 ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Next kita geser ke render. Untuk render kondisinya juga mirip-mirip kayak Ondo ya, ngepam juga tapi lebih kecil lah. Dia 7%-an. Nah ini jadi struktur baru sebenarnya ya. Struktur baru terbentuk kemarin di angka 7,011. Nah untuk posisi spotnya tadinya kan render itu kita stop dulu. Jadi untuk sekarang ya stop dulu karena masih jauh ya. Sekarang karena dia berhasil reclaim berarti buy limitnya jadi 2 aja dulu. Buy limit 1 di 7,465 dan buy limit ketiga di 7,011. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya kita sudah terjadi retest pertama di 7,465 sebagai support. Kita lihat besok pagi kalau sampai render masih di atas dari struktur 7,465, kita bisa limit posisi long di sini. Otomatis kebuka posisi longnya. Target TP agresif di 8,035. Konservatif boleh di struktur sini nih ya, di struktur 7,731. Kita tambahin aja deh struktur ya. Oke. Itu kurang lebih untuk di render. Next kita geser ke TIA. Untuk TIA dia ngepam berapa nih? Ngepam 10,34. Mirip-mirip ke Ondo ya. Jadi ini terbentuk satu struktur baru. Ya bisa jadi buy limit baru juga berarti. Kemarin kan jebol semua. Jadi sekarang buy limit 1 di 6,06. Dan buy limit kedua di $5 pas untuk di TIA ya. Posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 7,16. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 6,06 ya. Itu kurang lebih untuk setup di TIA. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta kemarin terjadi rally sih ya. Ya pump sih masuknya 5,28%. Tapi ya lu bisa lihat sendiri secara TA masih berantakan ya. Bahkan ini lower high-nya tuh ekstrim kecil ya. Lower low, lower high kecil, lower low, lower high kecil, dan terus berkali-kali terjadi seperti ini. Nah ini ya berarti jelas momentumnya berantakan ya. Untuk posisi spot gue udah bahas dari kapan, ini terlalu beresiko jadi lebih baik skip untuk posisi spot di Manta ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,961. That's it. Itu untuk Manta ya. Nah, jadi sebelum kita tutup ya DCBT kita pada hari ini, gue harus ingatkan lagi ya. Manta ini adalah satu pembelajaran yang lumayan sakit harusnya sih ya buat banyak orang. Karena terlalu banyak orang sepertinya yang berharap cepat kaya dengan Manta ini ya. Halu gitu kasarnya, halu ya. Banyak yang terlalu kayak ini ya. Ini tuh jujurnya kerasanya kayak vibe di masa-masa 2021. Masa-masa Bitcoin lagi mulai melemah, lagi altcoin season gila-gilaan. Ya di masa-masa inilah, masa-masa waktu altcoins itu mendominasi BTC dominance. Ya kita bisa di sini nih. Nah di masa-masa ini nih, waduh, nah ini nih, nggak tahu kenapa TradingView belakangan suka gini nih, error. Kita coba geser dulu ke weekly. Ya beginilah ya kadang-kadang ya. Oke, ya yang kayak tadi gue bahas di depan, di mana Bitcoin dominance itu sedang turun ekstrim. Nah, kayak Manta, nah ini nih, drop ini nih. Di masa-masa ini banyak banget yang kesannya gelap mata. Wah gila nih semua alts ngepump. Nah Manta itu kayaknya kena semacam itu ya. Walaupun ya bener sempat rally dulu dengan signifikan ya. Tetapi
pada akhirnya berapa banyak yang nyangkut. Dan gue kaget sih sebenarnya ya, ada yang sampai ngirim ke grup pakai ada baju gitu ya. Awas lu ketahuan jual mantah, kita pukul di tempat atau apa. Aduh, itu berarti orang-orang yang invest di dalamnya tuh nggak ngerti sama sekali gitu kan. Berharap apa? Berharap kalau kita solid maka semua akan profit. Aduh, itu gini loh, sorry, di market nggak akan ada yang peduli. Lu mau profit, lu mau loss, nggak ada yang peduli. Cuma lu yang harus bertanggung jawab atas porto lu. Gitu. Jadi, gua ngerti di Indo mungkin memang orangnya tuh suka dengan komunitas ya. Apa-apa komunitas gitu. Memang orangnya tuh sangat sosial gitu mungkin ya. Sangat suka bersosialisasi. Tapi trading, it's a different thing menurut gua. Jadi jangan sampai lu punya mentalitas, oh enggak, kita semua akan gotong royong. Kalau tidak ada yang jual, kita semua akan profit. No, jangan begitu ya. Lu harus analisa sendiri TP di mana, akumulasi di mana. Gitu. Karena lagi-lagi ingat, tanggung jawab dari porto lu adalah di lu 100%. Tidak ada yang nodong lu untuk beli, ya. Oke, sebelum gua tutup, gue ingatkan lagi hari ini akan keluar satu data penting dari US ya, the CB Consumer Confidence jam 9 malam. Lu punya posisi futures deket-deket jam 9 ini atau jam saat US buka ya. Nah, lu pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP. Kalau sampai amit-amit volatility-nya itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Dan gua tutup DCWT ini seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.